Wah, DPR kenapa nih? Kok tiba-tiba mengakhiri rapat pada saat Menteri Keuangan ngomong hal-hal yang penting? Kok kayaknya DPR ini ketakutan nih? Atau jangan-jangan ada sesuatu? Makanya DPR buru-buru menghentikan rapat supaya tidak semakin terbongkar. Komisi 11 DPR. Masih ingat nggak lo? Dugaan korupsi Bank BI itu mengalir ke Komisi 11. Pak Purbaya dari tadi nyinggung Bank BI dan memberitahu rencana dia untuk kedepannya melakukan apa terhadap Bank BI tersebut. Panas ya Komisi 11 ya. Nih tuh lo lihat, detik-detik Menko Purbaya mendadak di stop saat akan bongkar borok BI tuh. Kita belum tahu nih kinerjanya dia. Ini aja DPR udah ketar-ketir tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Menteri Keuangan yang baru ya. Siapa lagi kalau bukan Purbaya? Beberapa hari terakhir ini media sosial dipenuhi berita tentang menteri yang satu ini teman-teman ya. Sangat luar biasa dan tanpa saringan. Makanya begitu dilantik ya, anak-anak Abah langsung meminta agar Prabowo mencopot Purbaya. Sepertinya mereka takut Purbaya akan bongkar-bongkar semua skandal yang selama ini mereka lakukan ya. Intinya mereka ketakutan. Mereka kejang-kejang, mereka stroke massal. Dan kali ini kita akan menyaksikan ya sebuah video yang berisi Purbaya yang di-stop oleh pimpinan DPR Komisi 11 kalau tidak salah. Ketika hendak membongkar borok BI, waduh, ada apakah gerangan? Bongkar terus Pak Pur, ya kan? Bongkar terus sampai mereka miskin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Wah, DPR kenapa nih? Kok tiba-tiba mengakhiri rapat pada saat Menteri Keuangan ngomong hal-hal yang penting? Alasannya rapatnya rapat pembukaan. Terus di belakang nanti ada rapat lagi. Terus kenapa kalau rapat pembukaan? Ini lagi ngomong bahas hal-hal yang penting loh. Kok kayaknya DPR ini ketakutan nih? Atau jangan-jangan ada sesuatu? Makanya DPR buru-buru menghentikan rapat supaya tidak semakin terbongkar. Nah, rapat dihentikan diduga oleh netizen barusan agar tidak semakin terbongkar. Apanya yang semakin terbongkar? Iya, teman-teman ya, ini bukan hoax ya. Jadi memang kita ketahui bersama sebetulnya ini kejadiannya sudah agak lama ya, beberapa hari yang lalu lah, kemungkinan 2 atau 3 hari yang lalu. Ketika Purbaya ini diundang ya oleh DPR ya untuk rapat apa gitu, lupa saya. Yang jelas itu Purbaya ini awalnya itu dicecar bro ya kan, seolah-olah macam anak-anak baru masuk sekolah di ospek gitu kan. Dia nggak tahu bahwa Purbaya ini orangnya koboi. Dan dia mengetahui gitu loh skandal-skandal yang terjadi. Ketika dia membahas tentang BI langsung di stop. Lanjut. Nih tuh lo lihat, detik-detik Menko Purbaya mendadak di stop saat akan bongkar borok BI tuh. Kita belum tahu nih kinerjanya dia. Ini aja DPR udah ketar-ketir tuh. Makanya kalau orang baru ngejabat jangan langsung main dicopotin. Kita lihat dulu kinerjanya, kita lihat dulu kredibilitasnya bagaimana, kita lihat dulu semua-muanya bagaimana. Jangan main langsung dicopotin. Baik. Yang lain beno, yang kerjanya orang bener no, suruh turunin. Lah ini orang baru naik.
jangan diturunin dulu. Lihat dulu kinerjanya tuh. Lu lihat apa tuh? DPR aja ketar-ketir tuh. Makanya gue keberatan, gue BEM UI bilang copot Purbaya. Gue keberatan. Ada apa di balik itu? Sedangkan dia aja baru ngejabat, belum dikasih kesempatan pisan. Gawe gue belum. Buat kata nih kursi buat dia duduk begawe gue belum didudukin pisan, pantatnya gue belum nempel. Udah main disuruh copotin baik. Gimana ceritanya? Lihat dulu kerjanya gimana, baru copotin. Kalau emang dia orang bener. Tuh lu lihat DPR tuh kerjaannya. Langsung di stop pas mau diborok, bongkar boroknya. Gimana sih yang rusak alam no si keling dibagenin, giliran ini weh. Baru ngejabat pisan langsung main disuruh turunin baik. Medat banget loh. Yaitu, kenapa Purbaya ini kemarin itu hanya gara-gara salah ngomong. Memang ya ngomongnya itu ya kurang menurut saya kurang populis begitu ya dan menyakiti hati rakyat. Tetapi kok sampai disuruh mencopot seketika gitu. Ini kemarin juga banyak sekali netizen yang menganggap itu tidak masuk akal dan curiga. Lah kok bisa gitu loh. Ketika Purbaya salah ngomong, anaknya sok-sokan, ya ngapain Purbaya disuruh turun hanya dalam ketika baru menjabat sebagai seorang menteri kurang dari 24 jam. Itu kan gak masuk akal, itu berlebihan. Menurut saya kenapa itu terjadi? Karena mereka tahu Purbaya ini cowboy bro, ya kan, ngomongnya nggak bisa diatur, ngawur nih, bongkar-bongkar, takut mereka lah, ya kan. Makanya dibuatlah narasi isu agar Purbaya ini diganti dalam waktu 3 kali 24 jam. Paham kan? Kenapa Purbaya mereka meminta untuk mereshuffle kurang dari 3 kali 24 jam karena mereka takut ya kan semua boroknya akan dibongkar. Lanjut. Saya tadi itu nungguin Pak Murwayano teriak Pak hidup Pak SBY gitu Pak. Karena beberapa kali Bapak itu mention pencapaian achievementnya Pak SBY ya. Tapi memang harus kita akui bahwa it is remarkable. Itu loh. Sesuai baju ketua hari ini biru warnanya. It is remarkable Pak. DPR. Itu saya yang harus. Komisi 11 DPR. Masih ingat nggak lo? Dugaan korupsi Bank BI itu mengalir ke Komisi 11. Pak Purbaya dari tadi nyinggung Bank BI dan memberitahu rencana dia untuk kedepannya melakukan apa terhadap Bank BI tersebut. Panas ya Komisi 11 ya. Tapi begini ya Bapak Ketua Rapat dari Komisi 11 itu ya. Gue gak tahu lu punya otak apa enggak. Masa lalu itu dijadikan pembelajaran ya, bukan untuk dilupain. Makanya kita ada pelajaran sejarah ya kan. Pak Purbaya itu membandingkan dari Presiden SBY, Jokowi, dan akhirnya nanti bisa terjadi di Pak Prabowo. Kenapa cuma 3 periode? Karena yang paling relevan tuh itu 15 tahun terakhir. Atau mungkin di zaman sebelumnya nggak ada kemajuan kali ya, di zamannya Ibu Mek. Nah terus lu ngomong kayak begini, curiga gue. Apa jangan-jangan yang ada di komen gue tuh termul-termul, lu termasuk termul ya? Kayak lu nggak seneng banget tuh Pak Jokowi dibandingin sama Pak SBY. Di situ kan dibilang Pak Jokowi turun tuh 1% perkembangan ekonominya jadi 5% dari Pak SBY yang 6%. Sakit hatinya ya, termul ya. Mulai gonjang-ganjing ya, teman-temannya hilang ya kayak si Bu Sri itu ya. Harapan gue ya, itu yang Kapolri itu juga diganti deh tuh. Curiga gue. Nah, saya kok baru ingat ya, memang beberapa waktu yang lalu ada itu berita tentang skandal-skandal gitu kan. Sebuah bank gitu ya, nggak usah saya sebutkan namanya karena sudah disebutkan oleh netizen barusan ya kan. Dan katanya memang ada sebagian dana dan itu nggak kecil gitu loh yang mengalir ke Komisi 11. Aduh. Ketika Purbaya bongkar-bongkar masalah ekonomi di zaman Jokowi dan juga di zaman SBY, banyak sekali yang kebakaran jenggot. Saya tidak peduli teman-teman ya. Bang, abang kan ternak Mulyono tuh, ngapain itu di zaman Jokowi harus dibongkar-bongkar aja, ya kan? Kami ini mendukung Jokowi karena kami menganggap Jokowi itu sampai saat ini adalah presiden yang paling bersih dan paling tulus ya dalam memimpin Indonesia.
Tetapi kan tidak dengan orang-orang di sekelilingnya, ya kan? Tidak dengan pembantu-pembantunya, tidak dengan anggota dewan di masa Jokowi menjabat. Kalau memang ada aliran dana dari bank tertentu ya yang akan diungkap oleh siapa namanya Purbaya, hajar, hajar Pak Menteri, hajar, jangan kasih ampun. Lanjut. Begini momen ketika Menteri Keuangan Purbaya blak-blakan soal Indonesia gelap hingga demo yang terjadi. Itu dipicu sebenarnya karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter di era Sri Mulyani. Dan seolah-olah menyalahkan ekonomi secara global. Padahal sebenarnya menurut Purbaya yang salah itu adalah kebijakan fiskal dalam negeri pada saat itu. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Purbaya secara tegas beberapa waktu lalu pada saat rapat kerja dengan DPR. Jadi menurut dia 90% ekonomi di Indonesia itu dirunning oleh permintaan domestik. Jadi ini soal peraturan kebijakan fiskal yang berlaku di era Sri Mulyani. Menurutnya, tagline Indonesia gelap hingga aksi demo itu dipicu oleh masalah kebijakan fiskal dan moneter. Ini itu berkepanjangan di dalam negeri. Akhirnya Purbaya, selaku menteri, diketahui sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi masalah ini. Dan diketahui akan ada kucuran dana segar nih yang mengendap di Bank Indonesia itu yang akan ditransfer 200 triliun ke perbankan agar ekonomi kembali bangkit. Mari kita tunggu kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Purbaya ini. Namun sejauh ini, selama beberapa hari menjabat, beliau sudah menunjukkan sisi positif yang luar biasa. Makanya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan itu juga mulai menguat dan beliau ternyata memang benar-benar tahu tentang struktur ekonomi, bahkan merupakan seorang dosen yang sangat paham tentang ekonomi. Dua momen ketika Menteri Purbaya menyemprot anggota DPR secara langsung dalam rapat kerja baru-baru ini, termasuk statement tegas dirinya yang mengatakan bahwa korupsi 3.300 triliun aja bisa dilakukan, apalagi bayar hutang jatuh tempo 1.200 triliun. Jadi beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Purbaya itu melakukan rapat kerja dengan anggota DPR RI, teman-teman. Ada beberapa statement yang membuat netizen benar-benar sangat bangga karena ini merupakan segmen yang sangat tegas yang disampaikan oleh Menteri Keuangan sendiri pada anggota DPR secara langsung. Yang mana pada saat itu Menteri Keuangan Purbaya juga merasa sempat bingung kenapa tiba-tiba dirinya tuh ditanya terhadap kebijakan fiskal dan moneter yang menyebabkan tekanan ekonomi berkepanjangan. Padahal sebenarnya pertanyaan tersebut itu lebih cocok ditanyakan kepada Sri Mulyani yang merupakan mantan Menteri Keuangan sebelumnya. Artinya, kenapa pertanyaan tersebut tidak disampaikan pada saat rapat ratusan kali dengan beliau? Ini yang membuat dirinya bingung. Dan yang kedua adalah statement dari Menteri Keuangan Purbaya yang pada saat ditanya terkait dengan hutang jatuh tempo senilai 1.200 triliun. Tentu aja, hutang ini benar-benar sangat luar biasa besar. Namun Menteri Purbaya dengan santai mengatakan bahwa korupsi 3.200 triliun aja itu bisa dilakukan. Apalagi membayar hutang jatuh tempo 1.200 triliun. Tentu ini statement yang tegas dan sangat fakta yang seolah-olah menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia itu bisa bayar hutang asalkan keuangannya diatur dan para koruptor ditangkap. Serta asetnya itu bisa diambil alih oleh negara. Iya, keren ya kan? Keren sekali Pak Menteri yang barusan ini ya. Ya, ini menurut saya apa namanya ya? Sebuah branding yang sangat luar biasa begitu ya. Saya tidak mengerti apakah ini disengaja ataukah ini kebetulan gitu. Begitu diangkat langsung Purbaya ini menjadi trending topik di mana-mana ya kan, dibicarakan di banyak media sosial. Intinya keren sekali ya kan. Ini Purbaya ini ibaratnya ya saat ini dilakukan Pilpres gitu ya. Kemudian Gibran bergandengan dengan Purbaya 100% jadi, ya kan? Keren ini orang, luar biasa. Hajar Pak Menteri ya, lanjut. Apakah ini alasan Pak Prabowo milih Pak Purbaya jadi Menkyu? Guys, kalian nyimak nggak dari awal pas Pak Purbaya dilantik jadi Menkyu? Statementnya itu loh yang selalu bikin gue, wah keren. Anak teknik berpolitik ya gini nih. Nggak lama setelah itu dia bikin kebijakan ambil uang yang ngendap di BI 200 triliun buat dibagi-bagi ke bank-bank BUMN. Tapi uniknya seiring waktu, bank pemerintah pun cuan, grafiknya naik. Nah, baru-baru ini 12 September 2025 ada kebijakan lagi. Pekerja hotel, restoran, sampai kafe nggak dipajakin. Ini bikin gue makin terkagum-kagum sama nih menteri. Pak Purbaya kelihatan progresif. Ada duit diambil terus disebar ke bank-bank. Bank lalu menyalurkan ke rakyat lewat berbagai cara. Salah satunya lewat kredit UMKM. Jadi duit 200T itu berputar sampai ke akar rumput. Nah pertanyaannya Pak Prabowo suka nggak sama yang kayak gini? Jawabannya suka banget. Dan menurut gua ini juga alasan kenapa Pak Prabowo milih Pak Purbaya jadi Menkyu. Soalnya Pak Prabowo memang suka kebijakan yang langsung nyentuh ke bawah. Makanya ada program kayak MBG, subsidi listrik, Kopdes, sampai penghapusan utang UMKM dan seterusnya. Mirip-mirip sosialisme sih menurut gua, tapi ya nggak sosialisme murni ya. Karena menurut Pak Prabowo sosialisme murni itu nggak realistis. Seringnya malah buat orang males kerja keras. Jadi sejauh ini Menkyu baru ini bagus. Dia optimis banget, nggak ada keraguan. Pasar pun merespon bagus. Jadi selamat bekerja Pak Menkyu, jangan dilepas gaya koboynya. Yang penting jangan offset.
Bagaimana menurut kalian? Menteri Keuangan Pak Purbaya belak-belakan alasan lapangan kerja sempit. Rajin, beliau rajin narik pajak. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan enggak. Kita urus sana sambil santai. Masuk ke keuangan sebelumnya sudah kita lihat bahwa sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya tahun 2 tahun terakhir lah orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan di situ moneter dan fiskal. Saya lihat Kemenku bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di bank sentral, kebanyakan ada 430 triliun saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Ya teman-teman, ternyata ada 425 triliun rupiah uang pemerintah yang selama ini nganggur di Bank Indonesia. Yang dimana beliau bilang ya ini salah satu biang keroknya. Dan gue cukup salut dengan Pak Purbaya, apalagi sifat koboinya teman-teman yang langsung dar-der di awal kan. Jadi beliau bilang ya salah satu penyebab melambatnya ekonomi dan susahnya lapangan kerja di Indonesia adalah karena ada uang pemerintah sebesar 400 triliunan lebih yang cuma mengendap di Bank Indonesia, Pak. Uang ini asalnya itu dari pungutan pajak dan penerimaan negara lainnya, tapi selama ini nggak bisa diakses perbankan buat disalurkan ke masyarakat dan dunia usaha. Yang dimana beliau juga bilang teman-teman, bahwasanya ekonomi Indonesia itu melambat bukan cuma karena faktor global, tapi juga karena ada kesalahan kebijakan di dalam negeri, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Nah kuncinya kan kita tahu, selama ini ekonomi kita itu sangat bergantung pada permintaan domestik. Nah kebijakan moneter yang ketat dan lambatnya pemerintah dalam membelanjakan anggaran negara juga bisa bikin berputar uang jadi kering teman-teman. Pernyataan ini cukup berani menurut gua karena mengakui ada kesalahan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Ini juga jadi harapan baru sebenarnya. Dengan kucuran dana yang udah mulai dilakuin, kayak yang udah kita bahas misal, pemerintah mencoba memperbaiki masalah ini. Tujuannya ya jelas, mengembalikan likuiditas ke sistem finansial dan mendorong sektor swasta untuk berekspansi, yang dimana akhirnya ya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, Pak. Ya, saya ingin mengomentari netizen di bagian depan tadi ya, karena barusan ini adalah ada 2 netizen gitu ya, ada 2 ya konten kreator yang videonya kita saksikan. Yang bagian depan tadi menarik ya. Apakah ini penyebabnya ataukah ini sebab Prabowo memilih Purbaya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani? Iyalah, ya kan. Pertama, Purbaya ini penuh apa namanya itu, penuh optimismenya sangat tinggi. Nah, jadi sangat luar biasa. Jadi pertama itu kan optimis ya. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa berjalan dengan baik kalau kita sudah pesimis sejak awal gitu. Nah, Purbaya ini memang sangat optimis ya. Saya melihat video-videonya ketika presentasi di depan Prabowo sebelum dia diangkat sebagai menteri, sangat luar biasa sekali gitu loh, memberikan optimisme ya bagi bangsa dan negara ini. Kedua ya memang Purbaya ini sepertinya memang koboi gitu loh, asal jeplak, tapi asal jeplaknya ada isinya. Buktinya apa? Ya udah banyak yang kebakaran jenggot dan minta Purbaya dicopot. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.